Hal apa yang paling bikin marah terakhir? Dua hal terakhir. Dia tuh suka salah paham, kayak misalnya ada cara ngomongku, maksudku tuh sebenarnya nggak gitu. Tapi dia nanggepnya karena dia kali. Hal apa yang paling bikin marah terakhir? Dua hal terakhir. Dia tuh suka salah paham, kayak misalnya ada cara ngomongku, maksudku tuh sebenarnya nggak gitu. Tapi dia nanggepnya karena dia kadang sensitif, misal lagi capek atau lagi cekak atau lagi apa gitu, biasanya dia jadi lebih sensitif. Kalau lagi cekak, biasanya soal apa cemburunya? Nggak pernah diomongin dia cemburu, tapi aku tahu ada beberapa momen yang dia cemburu. Seperti apa? Misalnya aku pergi, belum pulang, dia telepon, Bun ada ini nih, harus cepet diberesin gitu. Padahal nanti aku pulang dia nggak bahas. Atau ada apa gitu, suruh pulang cepet terus kalau pergi. Oke. Pernah nggak cemburu, curiga sama satu partner bisnis, satu teman cowok gitu? Enggak, karena aku nggak pernah aneh-aneh juga. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Taribus TV, welcome back to channel Taribus TV. Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan kabar berita artis terbaru, terupdate dan juga berita artis terheboh hari ini. Terbongkar semuanya, Uya Kuya berhasil menghipnotis Sarwenda. Pantas 2 bulan pisah rumah dengan suami. Sarwenda bongkar alasannya. Pengacara Ruben Onsu ikut buka suara. Benarkah? Cek fakta selengkapnya. Tontonlah video ini hingga selesai agar Anda tak gagal paham. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Pantas 2 bulan pisah rumah dengan suami. Sarwenda bongkar alasannya. Pengacara Ruben Onsu ikut buka suara. Rumah tangga Sarwenda dan Ruben Onsu baru-baru ini tengah menjadi sorotan. Bagaimana tidak? Sarwenda ternyata sudah 2 bulan pisah rumah dengan Ruben Onsu. Namun beberapa waktu lalu Sarwenda sendiri sempat mengungkapkan alasan kenapa dirinya dan 2 putrinya memilih pisah rumah dengan Ruben Onsu. Ibunda Thalia dan Tania itu mengaku jika dirinya kini tinggal di rumah Wendy, sang adik, karena memudahkannya untuk check up setelah operasi. Habis ini langsung pulang. Kebetulan aku sama anak-anak lagi tinggal di rumah Aunty Wendy. Kalau di rumah Aunty Wendy kan biar lebih gampang bolak-baliknya, kata Sarwenda dilansir oleh banjarmasinpost.co.id dari video YouTube Star Pro Indonesia. Sudah 2 bulan tinggal di rumah Aunty Wendy. Ya biar gampang lah, ada saudara yang tinggal di rumah saudara. Anak-anak juga biasa aja, mereka mendambakan tinggal di rumah barunya. Tapi dia senang-senang aja tinggal di rumah saudaranya, tuturnya lagi. Sarwenda bantah gugat Ruben. Sebelumnya karena tinggal terpisah dengan Ruben Onsu. Bahkan ada rumor yang menyebut jika Sarwenda menggugat cerai sang suami. Mendengar pemberitaan tersebut, Sarwenda pun mengaku kaget dan sedih. Kaget dan sedih banget sebenarnya, ucap Sarwenda yang dikutip oleh tribunnews.com dari YouTube Sambel Lalap. Terlebih lagi, Sarwenda menyebut tak hanya sekali fitnah dan pemberitaan negatif yang ditujukan ke keluarganya. Masalahnya kayak aku difitnah berkali-kali terus-terusan gitu, ujarnya. Pada kesempatan itu Sarwenda pun menegaskan bahwa dirinya tak mengajukan gugatan cerai apapun terhadap Ruben Onsu. Nggak ada apapun dan nggak ada gugatan dari aku, tandasnya lagi.
Pengacara buka suara karena rumor yang beredar soal keretakan rumah tangga sempat kencang berhembus. Pihak Ruben Onsu yang diwakili kuasa hukumnya, Minola Sebayang, buka suara. Diketahui sampai saat ini Ruben Onsu sendiri masih terus bungkam soal kondisi hubungannya dengan Sarwenda. Dikutip oleh banjarmasinpost.co.id, Minola belum mau buka suara terkait isu kliennya pisah rumah. Namun, pihaknya berjanji akan secepatnya memberikan klarifikasi jika sudah dapat informasi langsung dari Ruben Onsu. Kendati demikian, Minola menyinggung soal banyak penyebab Sarwenda kini memilih pisah rumah. Itu dimungkinkan karena proses pembangunan rumah baru mereka yang belum selesai. Soal pisah rumah belum ada info, tapi soal membangun rumah baru yaitu mungkin ya. Apakah itu berkaitan dengan rumah yang belum selesai dibangun? Kan kita tidak pernah tahu, tutur pengacara Ruben Onsu. Untuk itu Minola meminta publik tak langsung mengartikan sebagai sebuah keretakan di rumah tangga. Pisah rumah ini kan maknanya banyak ya, pisah rumah karena ada masalah. Lagi ada proses pembangunan rumah baru, jadi saya tidak harus menafsirkannya dengan cara yang negatif dulu, jelasnya lagi. Sampai informasi yang saya terima jelas, barulah klarifikasi, ucap Minola. Di sisi lain, dirinya turut menyinggung soal perdebatan dalam rumah tangga mereka. Ia mewajarkan setiap rumah tangga pastilah muncul masalah hingga memicu pertengkaran. Namun kini ia meminta maaf belum bisa berbicara secara terbuka pada publik. Biasa perdebatan, semua rumah tangga pasti ada masalah. Nanti kalau betul-betul ada permasalahan itu pasti publik juga tahu. Saya juga akan menyampaikan secara terbuka keadaannya. Tapi kan ini saya jujur belum bisa buka apa-apa, tutupnya lagi. Kali. Hal apa yang paling bikin marah terakhir? Dua hal terakhir. Dia tuh suka salah paham, kayak misalnya ada cara ngomongku, maksudku tuh sebenarnya nggak gitu. Tapi dia nangkepnya karena dia kadang sensitif, misal lagi capek atau lagi cekak atau lagi apa gitu, biasanya dia jadi lebih sensitif. Kalau lagi cekak, biasanya soal apa cemburunya? Nggak pernah diomongin dia cemburu, tapi aku tahu ada beberapa momen yang dia cemburu. Seperti apa? Setelah aku pergi, belum pulang, dia telepon, Bun ada ini nih, harus cepet diberesin gitu. Padahal nanti aku pulang dia nggak bahas. Atau ada apa gitu, suruh pulang cepet terus kalau pergi. Oke. Pernah nggak cemburu, curiga sama satu partner bisnis atau teman cowok gitu? Enggak, karena aku nggak pernah aneh-aneh juga.